penipuan berkedok posting agama. kesusahan Dia di senang. Facebook atau di Instagram, wah pasti ketawa, tepuk tangan tuh. Tepuk tangan. Bukannya kita mendukung. Hidup ini Membingungkan guys. membingungkan. Selamat malam guys. Selamat malam guys, balik lagi di Nongkrong bareng. Yeah. Saya Fajar. Aku Heru. Teman satunya belum datang dia. Enggak datang ya. Datang memang. Enggak datang ya. Sibuk banget. Gimana kabar kalian guys? Mudah-mudahan kalian semua sehat, selalu diberkati, dan jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur dan Itu bahagia penting. selalu. Ya. Bagaimana kalau kita merokok dulu guys? Jadi aku tadi tahlilan guys. Nah, itu. Tahlilan di masjid. Tadi aku ke masjid kan tahlilan juga untuk temen ibunya temen meninggal. Dan barusan juga aku habis tahlilan juga karena tetangga rumah persis ini meninggal kemarin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga mereka mendapatkan surga. Amin, amin. Mudah-mudahan. Tolong doakan ya, semoga almarhumah diberikan kubur yang lapang, diterahkan kuburnya, yang juga Amin. yang ditinggalkan mudah-mudahan diberi kesabaran, keikhlasan. Amin. Amin. Nah, tadi Mas mau nanya nih. Tadi di masjid ada tahlilan juga. Tadi ada tahlilan juga. Tahlilan yang di masjid itu adalah masjid Indonesia. Jadi di sana 100% orang Indonesia. Iya, ya. Tapi yang tetangga ini adalah orang Jawa Suriname. Jawa Suriname ya. Suriname. Ingat gak Suriname tuh? Suriname itu adalah negara dari Amerika Selatan. Amerika Selatan ya. Selatan. Ya, Amerika Selatan dekatnya Curaçao. Oh iya, di situ ya. Tahu nggak? Tahu. Ya, pokoknya jauh lah. Ya, pokoknya ujung sana nah, Iya. Amerika sana. Nah, gitu. Tapi berbeda sedikit tapi sama sih membaca Yasin juga. Yasin ya. Iya. Iya. Yasin. Intinya sama sih. Kebanyakan orang Jawa ya. Maksudnya yang keturunan Jawa loh di Suriname itu. Iya, karena dulu tuh waktu zaman kolonialisme yang waktu Belanda datang ke Indonesia itu Iya. kan banyak sekali tuh orang-orang pribumi yang dibawa ke Suriname, ada yang dibawa ke Belanda gitu juga. Oh iya, dulu ya, zaman dulu ya. Iya, zaman dulu gitu. Jadi di sana dipekerjakan dan akhirnya mereka tinggal di Suriname itu. Jadi beranak pinak di sana ya. Ya, sampai sekarang. Tapi mereka tidak meninggalkan budaya Jawa loh guys. Di sana kalau orang pernikahan Suriname adat Jawa dianggap berkelas. nikah dengan adat Jawa Di negara yang ada di tengah itu benua termasuk Amerika orang ini, kaya. pernikahan Oh gitu? dengan Iya. menggunakan Saya baru adat tahu, Mas. Jawa Oh, merupakan itu sesuatu termasuk orang yang kaya? sangat Orang berkelas. kaya. Karena mungkin mahal ya. Mahal. Emang mahal bro. Wah. Kayak adat Sunda kan adat-adatnya kan Iya sih, panjang, panjang. Prosesnya tuh panjang. Kayak Sunda ya, Jawa juga kan kayak gitulah. Suriname itu bermacam etnis ternyata. Maksudnya etnis apa aja mas? Jadi kan kolonialisme dulu kan jajahan itu menjajah negara-negara lain kan, nggak hanya Indonesia aja. Iya. Nah mereka juga kayak orang Cina, orang Hindustan, orang India gitulah, itu dibawa ke sana juga. Oh. Jadi di sana tuh campur. Aku nih Campur ya? campur. Ngomonginnya lagi viral nih bro. Apa nih yang lagi viral? Kan kamu nanya. Ngomongin tentang apa ya? Lah aku lupa. Di TV Indonesia guys. Sekarang kan banyak yang viral tuh. Iya. Yang cepmek lah atau Oh ya, Fajar Sad Boy. Oh jangan, aku ngajarin tapi aku nggak sad boy amat. Tapi nggak fuckboy juga kan? Fuckboy. Fuckboy juga. Jangan. Aku udah insaf sekarang udah ya. insaf. Kan udah berumur, kita harus tahu diri lah. Iya dong. Masa semakin tua semakin nakal. Iya dong. Kita harus tahu diri lah. Anak semakin gede. Iya, anak semakin gede juga. Ada bulan tuh bro. Kita lagi di luar nih bro.
Wah di iya. balkon, dan kondisi dinginnya sekarang nggak terlalu dingin ya bro. Nggak terlalu dingin, nggak kayak kemarin-kemarin. Iya, Soalnya kan mungkin saljunya udah turun, turun. udah turun jadi nggak terlalu dingin. Kalau kemarin-kemarin kan saljunya belum turun jadi agak dingin, anginnya campur dingin dingin banget. Dingin Sekarang mending lah. mending. Oh iya, yang ngomongin tadi yang viral tuh masalah Coba nih apa sih yang apa viral-viral namanya, itu? ntar, kok hilang ya. Disiapkan dong. Oh nih kan ada tuh yang apa, kemalangan yang dipertontonkan di TV. Oh iya. Iya kan? Oh iya, Jadi iya. banyak orang-orang itu aneh gitu loh. Heeh. Anehnya kenapa? Kalau orang melihat orang malang, Mm. orang tuh malah seneng. Malah ini ya, malah apa namanya, ditonton apa gimana gitu loh. Iya. Kayak seneng gitu. Mm-mm. Dan itu lebih viral dibandingkan dengan bocah pemenang matematika. Oh ya, Antete itu. Iya, Anak kecil yang juara apa namanya? matematika. Matematika. Ah. Itu keren sih. Tapi Kenapa gitu? memang masyarakat kita lebih tertarik ke hal-hal seperti itu, Mas. Iya. Contohnya kayak ini apa namanya, yang lagi viral di TikTok itu, yang mandi lumpur, Wah, yang orang tuanya dimandiin, nah, di itu apa parah. namanya, live TikTok itu Live guys. TikTok yang itu menurut aku pengemis Iya. model 2022 2023. Iya. Ya, pengemis TikTok. Pengemis ini ya, pengemis medsos kayaknya. Jadi nih, aku ngambil di Google ya. Mm-mm. Ada istilah bahagia di atas Penderitaan penderitaan orang lain, Oh. atau namanya Schadenfreude. Skaden Intinya kita suka lah ngeliat orang susah. Oh, Banyak. Sekarang kan kayak gitu zamannya. banyak. Jadi apa namanya? Apalagi orang-orang yang nggak suka sama kita, Susah. sedikit aja posting kesusahan Dia di seneng. Facebook atau di Instagram, Oh. wah pasti ketawa, tepuk tangan tuh. Tepuk Tepuk tangan. tangan. Makanya kalau posting yang Kebahagiaan. senang-senang aja Iya. gitu. Postinglah kebahagiaan Anda. Iya. Jangan lupa, Mm-mm. orang bahagia pun juga bisa iri orang. Nah itu, Serba salah. iya, Kita posting kita susah, orang juga seneng. diketawain. Posting Kita ke posting senang, bahagia, senang, iri. diiriin. Jadi hidup ini membingungkan guys. Membingungkan. Nah, ini lagi apa namanya? Mandi lumpur. Oh ya, Mandi lumpur di TikTok dan di viral-viral mana lah, iya. banyak kan. Di TikTok Namanya paling apa ramai namanya? itu. Nggak tahu sih apa namanya. Itulah. Pokoknya itulah. Dan minta duit 200 nggak nonton sih. 200 juta biar berhenti. Kan sempet ini Mas, sempet ditawarin Iya. kerja sama salah satu bos John perusahaan. LB. Iya, tawarin kerja, dia malah mintanya 200 juta. Para ulama sepakat bahwa perbuatan meminta-minta adalah haram. Oh, Sebab orang yang haram. meminta-minta sebenarnya meninggalkan kewajiban berikhtiar yang Iya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam keadaan terpaksa, mendesak. misalkan karena buta, lumpuh, sangat lemah dan sebagainya, sehingga kalau tidak meminta-minta ia tidak dapat mempertahankan hidupnya. Iya. Goyang-goyang bro. Anginnya kenceng. Kenceng banget. Jadi gitu guys. Ini dia, meminta-minta. Kan kita tuh sering ya, di Indonesia sering ya, Sering. ada orang datang ke rumah, Ke rumah. bawa map Ya, yang isinya bantuan Iya. untuk Pembangunan pesantren, masjid. atau anak-anak yatim Yatim. piatu, kan gitu kan. Iya. Dengan kita sebagai orang muslim kan wajib membantu, Iya. ya kan. Tapi kita berpikir bahwa kita tuh dapat namanya surga. Iya. Kita membantu seseorang akan mendapatkan surga. Iya. Nah, itu dia. Itu yang kelemahan kita. Kita belum tentu orang yang meminta-minta ini benar-benar memberikan itu kepada pesantren. Iya. Belum tentu. Karena banyak penipuan berkedok agama. Jadi banyak yang memanfaatkan ya, mensalahgunakan ya.
agama dan apa namanya, surga. Ih, pahala gitu ya. Pahala, kamu ngasih dapat pahala. Pahala, iya. Padahal meminta-minta itu haram. Iya, menurut itu iya. Iya. Dari website itu. Meminta-minta itu haram. Gitu. Pahala jatuh. Pahala jatuh. Jatuh juga tuh. Kalau gini gimana Mas? Yang penting kita ngasih ridho, ikhlas, walaupun dia mau mensalahgunakan kayak mau dibikin apa kayak, yang penting kita bersedekah, beramal mungkin Dengan niat kita bersedekah. ya itu nggak apa-apa. Jadi Mungkin kayak gitu. Kata Pak Ustadz emang gitu, kita memberikan itu harus ikhlas. Ya. Jadi walaupun suatu saat kita melihat ada yang kita kasih itu ternyata orang kaya, ya udah ikhlasin. Jangan sampai kita aku udah kasih ternyata dia bawa mobil. banyak. Jadi meminta-minta itu jadi lahan pekerjaan Mas. Mau minta-minta suatu pekerjaan. Iya, di Indonesia. Di Indonesia tuh. Padahal itu adalah bentuk orang malas sebenarnya. Jadi ya itu pengen dapat duit secara cepat, instan gitu. Jadi ada yang viral itu adalah kakek-kakek yang ditangkap Satpol PP, ya, yang di Indonesia tuh yang bawa mobil buat ngemis. Kita aja kagak punya mobil. Asin aja. Itu makan urusan dia gitu loh. Yang penting kan kita ikhlas, sedekah gitu. Parahnya Mas, banyak di kota-kota besar kan banyak ibu-ibu yang bawa anak. Ada sewaannya itu anak-anak. Ada Mas, saya pernah dengar gitu di salah satu TV kalau nggak salah. Dulu memang ada koordinatornya, terus ada penyewaannya gitu. Jadi lebih parahnya tuh si anaknya itu dikasih obat tidur. Nah, memang ini bukan cerita yang baru ya, udah lama juga. Jadi si anaknya itu dikasih obat tidur, terus obat itu kan lama-lama jadi racun juga. Tolong ibu-ibu, kalian udah dikasih anak, udah dikasih titipan oleh Tuhan, tolong jaga yang baik. Ya enggak? Betul, harusnya seperti itu. Tapi ya namanya juga mungkin satu terdesak ekonomi emang sih. Iya, balik lagi sih, kita nggak bisa nyalain 100% ya. Iya nggak bisa nyalain. Bukannya kita mendukung, cuman ya gimana, kita juga bingung juga gitu. Soalnya kan keadaannya mungkin yang memaksa mereka. Kita nggak pernah tahu keadaan mereka sih. Iya. Tapi itu salah. Caranya salah. Di apa namanya, terminal Jogja. Terminal bis. Jogja itu ada seorang kakek-kakek. Lucu. Kan dia katanya kehilangan dompet. Dia dapat surat kehilangan dari polisi. Dilaminating. Coba. Laminating tuh kayak ijazah, dilaminating tuh. Nih Mas, aku kehilangan Mas. Ini nih, ada suratnya ini. Dilaminating. Jadi biar nggak rusak buat bulan depan, bulan depan. Iya. Besoknya lagi. Parah nggak tuh? Aduh. Jadi berbagai macam cara lah ya. Biar orang-orang yang gampang tersentuh kayak saya gitu. Tapi ya dilaminating. Padahal surat kehilangan itu kan khususnya buat ngurus sesuatu yang di dompet kan. Iya. Contohnya kayak KTP, SIM, atau STNK gitu kan. Jadi kalau semua ke kantor polisi buat ngurus itu surat-surat itu kan, ini ada bukti surat kehilangan. Bukan untuk minta-minta. Parah. Aduh. Lucunya negeriku. Coba kalian ada pengalaman kayak aku nggak sih? Coba nanti komen ya di bawah. Pasti banyak sih sebenarnya. Kalau ada nggak pengalaman kayak gitu? Dulu pernah dulu saya tuh di Tangerang waktu itu saya sama om saya mau pulang ke Majalengka. Mau ke Majalengka waktu kelas berapa saya itu? Udah keluar sekolah 2012
2 tahun setelah keluar sekolah kalau nggak salah. Keluar sekolah tuh maksudnya kabur? Enggak, maksudnya lulus sekolah. Lulus sekolah. Bukan Kirain kabur. Kayak aku kabur sekolah. Bolos. Jadi waktu itu saya tuh nunggu bukan di terminal sih. Jadi di tempat apa ya? Jadi si bus itu sering Mangkal. bukan mangkal Mas, jadi sering Berhenti. berhenti di situ. Lewat mungkin. Iya, mungkin lewat, terus penumpang juga banyak di situ, pada ngumpul di situ. Nah, saya tuh sama om saya tuh waktu saya duduk, om saya berdiri agak sebelah sana, nggak jauh sih memang, Iya. nggak jauh. Nah, saya tuh disamperin sama orang, diajak ngobrol. Saya kan nggak tahu ya, namanya masih ya belum inilah, masih anak-anak mungkin. Dulu anak-anak itu. Ya anak-anak doang. Masih imut dulu. Karena kami. Jadi diajak ngobrol tuh sama bapak-bapak itu, diajak ngobrol ngalor ngidul lah intinya. Akhirnya om saya lihat langsung ditarik sama saya itu. Saya memang belum sempet sih, maksudnya itu tuh om saya tuh bilang itu apa namanya kayak gendam gitu loh Mas. Oh, gendam. Ya biasanya kalau aku marah sama orang terus aku gendam sama Itu dendam. Udah ganti Oh, sekarang. ganti. Oh, sekarang gendam namanya. Gendam itu gendam Gendam katanya. tuh apa sih? Jadi kalau misalkan kayak hipnotis lah, Oh, mungkin nama kamu adalah aing mau kayak gitu. Nah kalau misalkan ditepuk kayak gini, nanti nggak sadar, diminta dompetnya, diminta HP-nya, kayak gitu, kayak gitulah gendam, hipnotis segala macem. Untung saya sebelum sempat kena, aku tuh dulu sempat ditarik, dipanggil sama om saya, sini katanya gitu. Soalnya kan kelihatan lagi ngobrol nih sama orang nggak dikenal malah. Akhirnya ya gitu, untung saya sempet apa namanya keburu dipanggil sama om saya itu. Wah kalau enggak ya itu ya pasti diambil tuh HP, apa namanya dompet. Bahaya tuh guys, hati-hati. Indonesia tuh negara yang tidak kurang orang pintar. Iya benar, banyak orang pintar di Indonesia tuh. Indonesia tuh bukan kurang orang pintar, tapi apa namanya apa sih Kurang orang jujur. Kurang orang jujur. Bukan kekurangan orang pintar, Ya. tapi kekurangan orang jujur. Kekurangan gizi itu bisa menyebabkan kecerdasan anak berkurang. Iya benar. Ya gitu. Jadinya kenapa kok kecerdasan anak Indonesia berkurang? Karena kurang gizi. Nah, gizi itu didapat dari makanan. Iya. Nah, dari asupan makanan kan. Sedangkan kita tahu BPJS, penyaluran makanan-makanan bantuan untuk orang-orang miskin itu bukan BPJS kalau kesehatan. Oh iya. BLT. Oh, BLT. Sorry guys, aku udah lama nggak ke Indonesia, nggak pernah dapat kayak gitu soalnya. Gua soalnya kelihatan orang kaya, padahal enggak. Tapi alhamdulillah aku merasa kaya karena aku diberikan kesehatan, diberikan tangan, tubuh yang normal, alhamdulillah. Makanya aku selalu bersyukur. Iya, sehingga kita kan bisa bekerja, bisa berikhtiar. Iya, betul. BLT itu dapatnya sekarang orang-orang belum tentu orang miskin. Iya dong, iya. Padahal banyak orang miskin yang nggak dapat BLT. Banyak Mas, banyak. Jadi ada yang bilang katanya BLT mah buat saudara-saudara. Intinya gini Mas, jadi BLT bantuan kayak itu banyak yang tidak tepat sasaran, mungkin seperti itulah. Betul. Gitu ya, memang mungkin itu udah rahasia umum mungkin kayaknya. Banyak kok denger kayak gitu mah. Pak Lurah, Pak RT adalah orang-orang yang jujur. Kalian tuh adalah orang-orang terpilih. Benar sebetulnya ya, orang-orang terpilih. Jadi tolong bantu masyarakat yang kurang mampu mendapatkan haknya. Iya, tolong. Benar. Karena kasihan juga sih. Kasihan dan kalian akan ditagih di akhirat. Iya, sebenarnya itu Mas yang lebih ngeri mah itu. Yang pertanggungjawabannya itu loh. Iya. Kalian mungkin bisa kaya, bisa bebas di dunia, tapi belum tentu kamu bebas di akhirat. Kalau orang Manado bilang jangan kira ngaran sololos kayak gitu. Apa artinya? Jangan kira ngaran sololos. Jadi jangan kira kamu lolos. Iya. Jangan kira
kamu bisa Bisa sudah lolos. bisa lolos gitu. Oh, tuh. Ternyata kan ada pertanggungjawaban nanti di Nah, hari akhir kayak Iya, gitu. itu dia. Kalau di Islam sih kayak gitu ya, tapi nggak tahu kalau kalian bukan Islam, aku nggak tahu. Semoga Ya. pejabat-pejabat kita adalah orang-orang yang jujur dan baik hati dan mengerti rakyatnya. Amin. Ya kalau misalkan pejabat-pejabat yang ngurusin perut sendiri ya gimana rakyat mau sejahtera? Enggak. Iya, Iya enggak? betul. Iya. Sebenarnya presiden udah menganggarkan banyak banget. Banyak Duit. banget Mas itu. Satu desa aja kan miliaran itu. Satu desa, dana desa itu Dana aja desa. dikorupsi. Dana sosial Iya. itu juga dikorupsi. Jangankan duit itu, duit haji juga dikorupsi. Ya Allah. Ingat, orang korupsi itu banyak kan orang kaya. Iya. Kenapa orang miskin nggak bisa korupsi? Karena nggak punya duit dan nggak pegang duit dan nggak berhubungan dengan duit. Banyak kan orang-orang korupsi itu adalah orang-orang kaya yang berhubungan Orang dengan kaya. duit. Terutama ya gitulah. Obrolan kita berat banget ini. Berat dong. Kita ngobrolnya harus berat-berat. Nanti disomasi lagi. Nanti apa namanya? RUU. 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 Kena RUU nih. RUU itu parah. Kita mau komplain tentang pelayanan publik atau orang-orang berdasi itu bisa kena somasi, guys. Gawat ya. Gawat. Makanya Jadi jangan sampai nonton. jadi Nanti kalau kita disomasi dapat baju oranye, kalian tonton jadi viral, kan? tidak. Ya enggak? Amit-amit. Jadi bisa jadi viral lah. Berarti benar kan kata kita, maksudnya RUU yang kayak gini tuh yang menyentil orang-orang berdasi tapi bisa membuat rakyat jadi susah. Iya. Padahal itu sebuah kenyataan. Iya, memang. Kenyataan publik yang rahasia umum. Iya. Ya, oke lah kalau gitu aku mau minum dulu. Nih, aku minum Rockstar. Rockstar. Rockstar itu rock adalah rock, Serok star celana. dan adalah bintang. Bintang. Dia rock yang bergambar bintang. Gitu Ya guys. Allah. Ya kan? Ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah saya. Woi. Di sini soalnya nggak ada kerating deng. Nggak ada kerating deng. Nggak Di ada, sini ada Red Bull. Red Bull. Gitu guys. Jadi Extra jus ada di Mingke. oh iya Ada. Oh iya. Ada di ini dia. Mingke apa? Bukan ini. Oriental. Oh iya tuh. Ada. Oh berarti yang waktu itu ngedugem di kastil dapat extra jus itu orang Mungkin tadinya sebelum ke kastil itu ke Oriental dulu. rental dulu dia Oh. sambil beli lumpia. Jadi bawa lumpia ke kastil ya. Rockstar ini aku jadi inget siapa ya? Pembalap Lorenzo. Rockstar ya. Rockstar. Bukan ini Monster. Oh dia bukan monster bro, dia pembalap. Maksudnya Monster Energy Drink. Oh lupa aku. Ada Rockstar tuh. Lupa, nanti aku searching lagi tuh. Valentino Rossi itu ini apa namanya Monster. Energi. Bro bagi dong rokoknya habis. Wah ini dong ada Rokok apa ini? Marlboro. Marlboro. Tapi nggak ada tulisannya Marlboro. Oh ada. Ada dong. Oh, kelihatan. Wih, smoking mendapatkan Hadiah. cancer. Padahal aku Leo. Gak tahu dia Dari segitu. Gak tahu dia nih. Padahal aku kan Leo. Kamu apa? Aries. Ari dia tuh. Cancer. Makanya kan sering. Parah dia. Anginnya gede guys. Jadi semakin malam semakin dingin. Tapi so far ya emang kayak gini musim dingin. Kayak gini. Nah, memang lagi musim dingin wah kayak gitu. Iya, nanti kalau musim panas ya jam segini ya, jam 9:30, jam 10 pasti terang. Masih terang. Suatu saat nanti kalau udah musim panas kita bakalan ngevlog. Iya benar. Jadi kalian tahu. Jam berapa sekarang sih? Coba kita lihat jam 10 apa?
jam 21.42. Nanti kita buktikannya musim panas. Terangnya kayak apa sih musim panas? Wah, kalau musim panas gerah ya. Oh, gerah. Kayak mandi di kali. Kamar gerah, Hati gerah. hati gerah. Kayaknya udah dulu dah obrolan kita ya. Soalnya semakin dingin ya. Bukan, berat kalau berat soalnya. Oh iya. Gitu. Jadi udah berat ini kepala ini. Obrolannya semakin malam semakin berat. Iyalah. Nanti kita Sambung lagi kayaknya ya. Iya, kapan-kapan sambung lagi ya. Oke guys, jadi Jangan lupa bersyukur untuk kalian. betul. Tetaplah menjadi orang baik. Tetap berbahan, jangan semangat. Tetap semangat, jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Oke guys. Oke guys. Duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.